wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman mazida amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan membaca Syarhus Sunnah dari Imam Al-Muzani, murid dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dimana Syarhus Sunnah ini adalah diantara kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Baik, kita share dulu. Ini adminnya ini, Masya Allah. Ya, pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca berkaitan tentang bahwasanya Imam Al-Muzani rahimahullah menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Nabi Adam tempat tinggal di surganya. Dan sebelum itu, kata Imam Al-Muzani, wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu, dan sebelum itu bumi telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia. Untuk siapa berarti? Nabi Adam alaihissalam. Qad nafadha qada'uhu alaihi biakliha, dan Nabi Adam alaihissalam, maaf sebelum itu, kata Imam Al-Muzani, wa nahahu an syajaratin, Allah melarang Nabi Adam alaihissalam dari suatu pohon, ya, suatu pohon. Qad nafadha qada'uhu alaihi biakliha, dan telah terlaksana kodoknya atau ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam memakan pohon atau memakan buah yang ada pada pohon tersebut. Sebagaimana kemarin telah kami sampaikan bahwa kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua, ya. Yang pertama adalah kodok kauni sama kodok syar'i. Yang namanya qada kauni itu adalah qada ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya umum, tidak terikat dengan kecintaan Allah dan keridhoannya, sehingga yang namanya qada kauni itu semuanya terikat begitu, ya. Nah, turunnya Nabi Adam atau Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, atau Nabi Adam alaihissalam memakan buah tersebut, kemudian Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, itu berkaitan dengan qada kauni. Lalu yang kedua kemarin qada syar'i, yaitu qada yang khasun, yang khusus, yang ada kaitannya dengan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan telah tetap keputusan Rabbmu bahwasanya apa? Tidak ada yang diibadahi oleh mereka, oleh kalian, kecuali Dia saja, hanya Allah saja. Ini qada syar'i. Sehingga ada yang beriman kepada Allah, ada yang apa? Ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya qada syar'i berkaitan dengan masalah kecintaan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Adam alaihissalam, dari pohon tersebut. Kemudian ternyata apa? Setan atau iblis menguasainya, menyimpangkan Adam alaihissalam beserta dengan istrinya. Dengan demikian wa ja'ala akluhu laha ilal ardi sababan,
menjadikan ya memakannya itu menjadi sebab Nabi Adam sama Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi, ke dunia. Dengan demikian tidak ada bagi Adam alaihissalam jalan lain untuk tidak memakannya. Seperti itu. Dan sebagaimana kemarin telah kami sampaikan bahwa tujuan dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah memang Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Adam dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga gampangnya memakan ataupun tidak memakan itu Nabi Adam tetap diturunkan ke bumi. Ya, bahasa gampangnya seperti itu. Cuman di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kudrahnya, ingin menunjukkan hikmahnya, ya, bahwa segala sesuatu itu ya berkaitan dengan kudrah, ya, kekuasaannya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang namanya sebab akibat. Baik. Selanjutnya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan summa khalaqa lil jannah min dzurriyyatihi ahlan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan penghuni surga, ya, dari keturunannya Nabi Adam. Summa khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan. Fahum bi'amaliha. Nah, orang-orang tersebut, maksudnya orang-orang keturunannya Nabi Adam alaihissalam, mereka melakukan amalan-amalan fahum bi'amaliha bimasyiatihi, melakukan amalan-amalan sesuai dengan kehendaknya, yaitu amiluna biqudratihi wa biiradatihi, mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga disiapkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan min dzurriyyatihi, dari keturunan Adam. Ya, saya ulang, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan penduduk neraka dari keturunan Adam. Ya, Allah menciptakan mereka, mata mereka yang tidak digunakan untuk melihat, telinga yang tidak digunakan untuk mendengar, dan hati yang tidak digunakan untuk memahami. Maksudnya melihat apa? Maksudnya adalah melihat hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang kafir. Mereka matanya buta. Buta dari melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan la yubsiruna al-haq. Mereka tidak melihat kebenaran bi'ayunihim, dengan mata mereka. Mereka enggak lihat kebenaran. Padahal kebenaran ketok moto. Seperti matahari yang terik di siang hari, ya. La yasma'una al-haq, dan mereka tidak mendengar kebenaran, tidak mau mendengarkan kebenaran, ya, yang diperintahkan oleh Allah taala dengan telinga-telinga mereka. La yafhamuna al-haq biqulubihim, dan mereka tidak memahami kebenaran dengan hati mereka. Nah, ini mereka orang-orang kafir. Mereka buta, mereka tuli, mereka nggak paham. Wis picak budek kan gitu dalam memahami kebenaran, ya. Fahum bidzalika anil huda mahjubun, dan mereka ini, ya, orang-orang kafir ini, orang-orang yang ingkar ini, mereka terhalang dari al-huda, dari mendapatkan petunjuk, ya. Dan mereka juga terhalang dari mengikuti kebenaran, ya.
Kemudian wa bi a'mali ahli nar bisa biki qadarihi ya'maluna, dan mereka ini mengamalkan perbuatan-perbuatan atau melakukan amalan-amalan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang telah mendahuluinya, mendahului perbuatan mereka. Ya, kita ingat waktu kita belajar hadis arba'in berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan seseorang yang dia melakukan amalan ahli surga. Dia melakukan amalan ahli surga. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Padahal antara surga dengan keadaan dia itu tinggal sejengkal saja. Dikarenakan berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayat dia melakukan amalan ahli neraka, lalu berdasarkan takdirnya dia masuk ke dalam neraka. Melakukan amalan ahli neraka, Allah masukkan ke dalam neraka. Kebalikannya, ada orang yang selama hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka sesuai dengan ketetapan Allah, di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli surga, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini lagi-lagi berkaitan dengan apa? Tadi ya, takdir, ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, tuliskan di Lauhul Mahfud, dan kita manusia ini tidak bisa keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita sebagai manusia hanya bisa apa? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama hidup di dunia ini diberikan istiqomah dalam agama, dan kita berharap semoga di akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Ini kan keinginan, ya, harapannya kita, harapannya manusia, ya. Dan manusia sebagaimana yang telah kami sampaikan pada penjelasan yang lalu, mereka diberikan kehendak. Ya, diberikan kehendak. Tidaklah seseorang dia bermaksiat kecuali dia ketika bermaksiat dalam keadaan apa kemarin? Sadar. Dia sadar bermaksiat. Kan itu sebenarnya apa? Pilihan. Bisa dia meninggalkan maksiat tersebut, atau dia bisa apa? Melakukan kemaksiatannya. Itu yang pertama, sadar. Terus yang kedua adalah dia tidak dipaksa dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Dia sadar, dia nggak dipaksa. Beda cerita kalau ternyata dia melakukan kemaksiatan karena dipaksa, itu beda cerita. Ya, ayo mabok kowe, ini orang mabok tak pateni. Ini beda cerita. Ini beda cerita. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah, yang pertama sadar, yang kedua tidak dipaksa, yang ketiga dia tahu yang dia lakukan adalah hal yang terlarang. Siapa sih yang nggak tahu khamr itu haram? Ada yang nggak tahu khamr itu haram? Siapa yang tidak tahu zina itu haram? Ada yang nggak tahu zina itu haram? Ya. Dan seterusnya dari kemaksiatan yang sifatnya itu dikenal, diketahui oleh orang awam maupun orang alim. Ya, maka ketiga keadaan ini dia sadar, tidak dipaksa, dan dia tahu hukumnya. Ya, pada sejatinya orang yang melakukan kemaksiatan tersebut bisa berhenti dari kemaksiatannya atau melanjutkannya. Kan itu pilihan. Nah, pilihan dia, dan pilihannya kita, kehendaknya manusia tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman pada Allah, Allah telah siapkan surga untuknya, dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyiapkan neraka baginya, ya. Baik. Wallahu a'lamu bishawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja dulu, insyaallah kita lanjutkan pada bab yang baru pada pertemuan yang akan datang.
Ustaz kok sebentar banget? Iya, karena udah pada ngantuk, habis kenyang makan soto, masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu